Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna, dan niscaya sungguh telah menciptakan kami Allah al-insana pada manusia. Wa na'lamu, dan mengetahui kami ma pada apa-apa tuwaswisu yang menggerakkan bihi pada ma apa nafsuhu dirinya insan atau hatinya insan. Wa nahnu, dan kami Allah iku aqrabu lebih dekat ilaihi kepada insan min hablil warid daripada otot leher. Otot leher yang menempel di dalam leher kita itu dibandingkan kedekatan Allah, Allah lebih dekat. Jadi Allah telah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa yang menjadi gerak isi hatinya manusia. Hatinya, niatnya bagaimana, kemudian menginginkan apa, kemudian punya perasaan bagaimana, gerakan hati itu, kerenteknya hati, semua Allah mengetahui. Dan kami Allah kepada manusia itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada otot lehernya. Otot leher yang menempel di dalam lehernya itu Allah lebih dekat lagi. Ketika itu ya talaqqa, bertemu sopal mutalaqiyani, dua malaikat, anil yamini, dari arah kanan, wa anis shimali, dan dari kiri, qa'idun, dengan duduk. Ya talaqqa, menemui, maksudnya mencatat amalnya. Ada dua orang malaikat yang datang dan mencatat amalannya. Kemudian kedua malaikat itu, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Ada malaikat yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Mayal fidhu, tidak melafalkan siapa insan, min qaulin, dari ucapan, illa kecuali ladaihi, di sisinya insan, soporokibun, orang yang meneliti, atidun, lagi datang. Setiap kali manusia itu mengucapkan, melafalkan ucapan, pasti ada malaikat raqib dan atid yang meneliti dan datang. Jadi malaikat yang datang dan meneliti, malaikat yang menjaga pada manusia, yang mencatat amalan manusia. Kalau di ayat lain seperti yang di surat Al-Infitor, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi ada malaikat yang menjaga pada kalian, malaikat yang mulia yang senantiasa menulis, mengetahui apa-apa yang kalian amalkan. Atau yang di ayat lain di surat Al-Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Karena ada malaikat yang menulis, kemudian ada catatan amalnya yang digantungkan di lehernya, nanti pada hari kiamat bisa membaca sendiri catatan itu. Jadi ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa menjaga. Seperti juga yang di surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi ada malaikat yang selalu mengiringi, mengikuti di depan dan di belakangnya, senantiasa menjaga dari perintah Allah. Malaikat yang menjaga, sehingga malaikat itu datang menemui, duduk di sebelah kanan dan kirinya, apa saja yang diucapkan pasti ada dicatat oleh malaikat dua itu, atau istilahnya ya malaikat raqib atid, malaikat yang datang yang senantiasa meneliti. Wajaat, dan datang apa sakratul maut, sakarat maut.
Sakaratul maut itu mabuknya kematian. Bil haqi, dengan hak. Jadi keadaan akan mati, keadaan sekarat itu keadaan nazak, biasa seperti orang yang mabuk. Bil haqi, datang dengan hak. Dzalika, demikian itu datangnya sakarat maut. Ma kunta, tidak ada engkau manusia, minhu, dari mati, ikutahidu, menjauhi. Jadi ketika datang sakarat maut dengan hak, waktu nazak, waktu sakarat maut datang, itu waktu yang engkau manusia tidak bisa menjauh. Betul-betul kematian itu pasti datang, tidak bisa menghindar, tidak bisa menjauhi. Wa nufikha, dan ditiup apa fisuri, terompet. Dzalika, demikian itu ditiupnya terompet sangkakala kiamat. Iku yaumul wa'id, harinya ancaman, hari kiamat. Dan pada saat terompet malaikat Israfil ditiup, maka itulah hari janji, hari ancaman yang semua orang pasti mendatangi, pasti ketemu. Wajah, dan datang sapa kulu nafsin, tiap-tiap diri, ma'aha, beserta kulu nafsin, sa'ikun, orang yang menggiring, wasyahidun, dan menyaksikan. Jadi pada saat hari kiamat, semua diri itu ada disertai orang yang mengiringi dan orang yang menyaksikan. Itu ada malaikat yang menggiring dan yang menjadi saksi. Adanya malaikat yang menggiring dan yang menjadi saksi bagi tiap manusia. Laqad kunta, niscaya ada engkau insan, iku fi ghaflatin, di dalam lupa, min hadza, dari ini kiamat. Fakashafna, maka menghilangkan kami Allah angka darimu, ghita'aka, pada tutupmu. Fabasaruka, maka penglihatanmu al yauma, pada hari ini, kuhadidun, tajam. Jadi penglihatannya sangat awas, sangat tajam. Engkau manusia yang dulu di dunia keadaan lupa, melupakan kiamat ini, sekarang sudah kami buka tutupnya, sehingga kamu bisa melihat dengan tajam, melihat dengan awas terjadinya kiamat. Nah itu, kalau dulu merasa tidak jelas atau bahkan melupakan adanya kiamat, karena tutupnya sudah dibuka, sudah benar-benar terjadi kiamat, pandangan manusia menjadi tajam melihat adanya kiamat. Waqala, dan berkata sapa qorinuhu, temannya insan. Temannya insan ya malaikat yang mendampingi itu, malaikat yang menjaganya. Hadza, adapun ini, iku ma, apa-apa, ladai, yang ada di sisiku, atidun, yang datang. Ketika hari kiamat, malaikat yang menjadi temannya, yang senantiasa mendatangi, menyaksikan, mencatat itu, akhirnya berkata, hadza ma ladayya atid, ini sesuatu yang datang dari sisiku, catatannya semua ada. Lah kalau memang nanti ada sanksi, ada siksanya, ya juga akan datang. Alqiyah, menjatuhkanlah engkau berdua, fi jahannam, di dalam neraka jahanam. Perintahnya Allah, akhirnya kedua malaikat itu supaya menjatuhkannya ke dalam jahanam. Kulla kafarin, pada tiap-tiap orang yang kafir, anidin, lagi menentang. Allah berfirman pada kedua malaikat yang mendampingi, tiap-tiap orang kafir itu buanglah ke dalam jahanam. Mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang, itu jatuhkanlah ke dalam neraka jahanam.
Orang yang menentang, orang yang kafir, itu akan dijatuhkan di dalam jahanam. Mana'in lagi orang yang mencegah lil khairi pada kebaikan. Mu'tadin orang yang melanggar. Muribin lagi orang yang ragu-ragu. Nah itu. Manusia yang kafir, manusia yang menentang, yang senantiasa mencegah kebaikan. Mencegah kebaikan termasuk mencegah mengeluarkan zakatnya, tidak mau zakat. Kemudian melanggar lagi ragu-ragu. Nah itu. Melanggar, berani berbuat berbagai pelanggaran, kemaksiatan, penganiayaan, dan juga meragukan adanya keesaan Allah, meragukan adanya kebangkitan dari kubur. Nah, tiap-tiap orang yang menentang, yang mencegah kebaikan, melanggar lagi ragu-ragu itu dibuang ke dalam neraka jahanam. Alladzi orang ja'ala yang menjadikan dia ma'allahi beserta Allah ilahan pada sesembahan akhara yang lain. Dia itu orang yang syirik musyrik, menjadikan sesembahan lain selain Allah, menjadikan Tuhan lain selain Allah. Itu bisa sama sekali meninggalkan Allah, mengambil Tuhan yang lain, atau menyembah Allah tapi juga masih menyembah yang lain. Fa'alqiyahu maka menjatuhkan keduanya hu pada insan fil adzabis syadid di dalam siksa yang berat. Akhirnya kedua malaikat itu menjatuhkan kepada manusia yang keadaannya kufur, menentang, mencegah kebaikan, melanggar lagi ragu-ragu itu, dan orang itu syirik musyrik, dijatuhkan ke dalam neraka siksaan yang berat. Qala berkata sapa qarinuhu temannya insan, Rabbana wahai Tuhan kami, ma adghaituhu tidak menyesatkan aku pada insan, walakin akan tapi karena ada sapa insan iku fi dhalalin di dalam sesat, ba'idin yang jauh. Akhirnya orang yang menjadi temannya yaitu setan, selain ditemani malaikat, manusia itu juga ada temannya berupa setan yang berkata, wahai Tuhan kami, kami tidak menyesatkan pada insan itu. Saya tidak menyesatkan pada insan itu. Tetapi manusia itu sendiri yang di dalam kesesatan yang jauh. Saya tidak menyesatkan pada manusia itu, tapi manusianya itu yang dalam kesesatan yang jauh. Qala berfirman Allah, la takhtasimu, jangan bertengkar kamu sekalian ladaya di sisiku. Wa qad qaddamtu dan sungguh telah mendahulukan aku ilaikum pada kamu sekalian bil wa'id dengan ancaman, janji ancaman. Allah berfirman, kalian semua jangan bertengkar di depanku. Karena aku Allah telah mendahulukan janji ancaman pada kalian. Kami sudah menurunkan utusan yang membawa agama yang hak, membawa kitab sucinya, sudah memberi basyiran wa nadhiran. Nah itu sudah aku dahulukan pada kalian. Ma yubaddalu, tidak diganti opal qaulu ucapan ladaya di sisiku Allah. Wa ma'ana dan tidak ada aku iku bidzallamin dengan orang yang menganiaya lil abidi pada beberapa hamba. Firmanku tidak ada dirubah, tidak ada diganti, dan aku Allah tidak menganiaya pada hamba. Nah itu semua sudah ada firman-Nya Allah yang tidak akan berganti. Orang iman beramal solih pasti akan mendapatkan surga, mendapatkan pertolongan. Orang yang kafir yang tidak taat akhirnya mendapatkan neraka. Itu sudah firman yang tidak berubah. Nah, Allah tidak menganiaya. Yauma naqulu pada harinya berfirman kami Allah li jahannama pada jahannam.
Halim talakti, adakah telah penuh engkau jahanam? Watakulu, dan berkata apa jahanam? Hal mim mazid, adakah dari tambahan? Apa masih ada tambahannya lagi? Masih bisa ini kalau ada yang mau masuk lagi. Jadi ketika jahanam terus-terusan dalam keadaan masih bisa diisi, yaitu tidak penuh-penuhnya, akhirnya Allah meletakkan telapak kakinya di jahanam itu. Akhirnya jahanam baru merasa cukup, berkata kotok, kotok. Dalam riwayat Muslim, an Abi Hurairah rafa'ahu wa aktsaru makana yukifahu Abu Sufyan yuqalu li jahannama halim talati wa taqulu hal mimazid fayadau, maka meletakkan sapa Rabbu Allah azza wa jalla qadamahu, pada telapak kakinya Allah, alaiha, atas jahanam. Fatakulu, maka berkata sapa jahanam, kotok, kotok, cukup. Nah itu. Juga ada dalam hadis Ahmad adanya jahanam yang tidak henti-hentinya, masih merasa kurang, berkata halmi mazid. Akhirnya Allah meletakkan telapak kakinya di dalam jahanam itu, sehingga menutup sebagian pada sebagiannya dan berkata qad qad wa izzatika wa karomika. Nah itu. Sebaliknya, wala yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi Allahu laha khalqan akhar fayuskinahum fi fudulil jannah. Begitu juga surga, keadaannya masih ada tempat yang tersisa, sampai akhirnya Allah menciptakan makhluk yang lain yang ditempatkan di dalam sisanya surga itu. Wa uzlifat, dan didekatkan opal jannatu, surga, lil muttaqin, pada orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Ghairu ba'idin, selain jauh, tidak jauh. Hadza, ini surga, iku ma apa-apa tu'aduna, yang dijanjikan kamu sekalian. Likulli awabin, bagi tiap-tiap orang yang ahli taubat, hafizin, lagi menjaga. Menjaga perkara-perkaranya Allah, hukum-hukumnya Allah, agama Allah. Surga itu didekatkan kepada orang-orang yang takwa dengan tidak jauh. Jadi namanya didekatkan, akhirnya ya tidak jauh, bisa segera dimasuki oleh orang yang bertakwa. Sambil dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, inilah surga yang dijanjikan untuk kalian dahulu. Surga ini bisa dimiliki bagi tiap-tiap orang yang ahli taubat, orang-orang yang menjaga perkara Allah, menjaga hukum-hukumnya Allah. Man, barang siapa khasyah, yang mengkhawatirkan dia, Ar-Rahman, pada Allah yang Maha Penyayang, takut kepada Allah, bil ghaibi, keadaan gaib, tetap takut kepada Allah. Waja'a, dan datang dia orang, biqalbin, dengan hati, munibin, yang kembali, hati yang kembali, yang taubat. Orang yang takut kepada Allah dalam keadaan gaib, meskipun tidak bisa melihat kepada Allah, dia tetap khusyuk, dia tetap takut kepada Allah, menghindari, menjauhi kemaksiatan, pelanggaran, keharaman. Nah itu, mengerjakan berbagai peraturan-peraturannya Allah, hukum-hukumnya Allah, syariatnya Allah, meskipun dia keadaan tidak bisa melihat kepada Allah. Nah itu. Kemudian dia datang besok pada hari kiamat dengan hati yang taubat, hati yang kembali. Hati yang taubat, hati yang kembali. Dan mereka dipersilahkan masuk. Udkhulu, masuklah kamu sekalian. Allah memerintahkan, silahkan masuk, masuklah kamu sekalian, pada surga. Bisalamin, dengan salam.
dengan selamat dengan ucapan salam. Zalika demikian itu di dalam surga yaumul khulud, hari yang kekal. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Di dalam surga hari-hari yang kekal abadi selama-lamanya. Lahum bagi mereka orang yang takwa ma apa-apa yasyaun yang menghendaki mereka semua. Fiha di dalam surga waladaina dan di sisi kami mazidun ada tambahan. Tambahan mendapatkan ridho dari Allah, bisa melihat kepada Allah pagi dan sore. Nah itu. Mereka orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga itu semua apa yang mereka inginkan mereka miliki. Memiliki, mendapatkan apa yang mereka inginkan semuanya di dalam surga. Kemudian masih ada tambahan dari sisi Allah. Ada tambahan berupa ridhonya Allah. Dan pagi sore bisa melihat kepada Allah. Itu kenikmatan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Jadi lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Orang-orang iman, orang-orang takwa di dalam surga itu mendapatkan surga dan mendapatkan tambahan. Kalau di ayat lain lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus ayat 36, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang berbuat baik mendapatkan surga dan ada tambahannya, termaksud bisa melihat kepada Allah. Wakam dan banyak ahlakna telah merusak kami Allah qablahum sebelum mereka orang kafir Mekah. Mingkornin dari golongan hum mereka golongan iku asyadu lebih sangat minhum daripada mereka orang kafir Mekah. Apanya bataksyan, pukulannya, maksudnya kekuatannya. Fanakobu maka meneliti mereka fil bilad di dalam beberapa negara. Hal mim mahis, tidak ada tempat berpindah. Banyak golongan sebelum orang kafir Mekah itu sebenarnya mereka jumlahnya lebih banyak, kekuatannya lebih hebat, tapi begitu mendapatkan siksa, ya tidak ada tempat untuk pindah. Mereka mencari beberapa negara, ya tidak ada tempat yang bisa ditempati. Nah itu, meskipun mereka lebih kuat, lebih mahir, lebih hebat, tapi kalau Allah sudah merusak, mendatangkan siksa, ya tidak ada tempat berpindah. Inna fi dzalik, sunya di dalam demikian itu apalah dzikra, niscaya peringatan. Liman bagi orang karena yang ada lahu bagi man kolbun hati, au alqa atau menjatuhkan, au alqa atau menjatuhkan dia orang as-sam'a pada pendengaran. Wahwa dan dia orang iku syahidun, orang yang mendatangi atau hadir, menyaksikan. Orang yang menyaksikan maksudnya orang yang hadir. Hadir dalam artian hatinya hadir di situ. Siksaan untuk kaum-kaum dahulu itu merupakan peringatan bagi orang yang memiliki hati. Orang yang mempunyai hati, hatinya betul-betul hidup untuk bisa berangan-angan, untuk bisa memahami. Dan orang itu bisa menjatuhkan pendengaran, artinya menggunakan telinganya untuk mendengarkan kebenaran. Dan dia yang orang yang mendatangi, orang yang menyaksikan, hatinya bisa hadir. Lah itu, hatinya bisa datang, bisa mewadahi, memahami. Yaitu adalah orang-orang iman, orang yang punya hati, orang yang punya pendengaran yang digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Itu hatinya betul-betul hadir untuk bisa memahami, mewadahi ilmu, mewadahi kebenaran. Nah, itu orang-orang yang beriman mendapatkan peringatan. Walaqad khalaqna, dan niscaya sungguh telah menciptakan kami as-samawati pada beberapa langit, wal arda dan bumi. Wama dan apa-apa bainahuma antara langit bumi. Fi sittati ayam, di dalam 6 beberapa hari. Wama masana, dan tidak menimpa pada kami
mengenai pada kami apa min lugubin payah. Kami tidak payah menciptakan langit, bumi, dan isinya itu. Jadi sungguh-sungguh Allah telah menciptakan langit, bumi, dan isinya hanya dalam 6 hari. Dan Allah tidak merasa payah, capek dalam menciptakan langit, bumi itu. Jadi 2 hari menciptakan langit, 2 hari menciptakan bumi, 2 hari menciptakan isinya. Mulai hari Ahad sampai hari Jumat. Mulai hari Ahad sampai hari Jumat dalam 6 hari. Dan itu tidak menjadikan payah bagi Allah. Karena semua Allah ciptakan cukup dengan kalimat kun. Fasbir, maka bersabarlah engkau Muhammad alama atas apa-apa yakuluna yang berkata mereka. Bersabarlah atas ucapan-ucapan mereka. Kamu dikatakan majnun, dikatakan kahinun, dikatakan syairun, dikatakan mashurun, orang yang kena sihir, tukang sihir, orang yang gila, macam-macam ucapan mereka itu bersabarlah. Itu memang ini surat yang turun di Mekah, masih diperintahkan untuk bersabar. Nah, setelah mampu ya mereka diperangi, mansuh nasihnya saif. Wasabbih, dan memahasucikanlah engkau Muhammad bihamdi rabbika dengan pujiannya Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari. Waktu subuh sebelum matahari terbit supaya mengerjakan sholat. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Nah, itu sebelum tenggelamnya matahari ya siang hari waktu zuhur dan waktu asar. Wa minal laili, dan dari waktu malam. Fasabbihu, maka mensucikanlah engkau pada Allah. Wa adbarus sujud, dan pada belakangnya sujud. Artinya setelah sujud mengerjakan sholat-sholat sunnah. Wa minal laili fasabbihu, artinya dari waktu malam, waktu maghrib dan isya mengerjakan sholat. Jadi 2 ayat ini merupakan perintah mengerjakan sholat 5 waktu. Sebelum matahari terbit sholat subuh, sebelum matahari tenggelam sholat zuhur dan asar. Dan dari waktu malam berarti sholat maghrib dan isya. Kemudian setelah sujud mengerjakan sholat-sholat sunnah. Setelah sholat wajib dikerjakan sholat-sholat sunnah. Wastami, dan mendengarkanlah engkau Muhammad yauma yunadi, pada harinya mengundang. Yauma yunadi, pada harinya mengundang sopal munadi, orang yang mengundang. Min makanin, dari tempat qoribin, yang dekat. Dengarkanlah Nabi Muhammad, pada hari kiamat nanti ada panggilannya orang yang memanggil dari tempat yang dekat. Nah, itu ada panggilan dari langit, tapi didengarkan seperti dari bawah telapak kakinya. Nah, itu. Jadi panggilan dari langit, tetapi bisa didengarkan dari bawah telapak kakinya. Sehingga dari tempat yang dekat. Itu terjadi besok pada hari kiamat. Nah, itu. Yauma yasma'una, pada harinya mendengar mereka. As-sayhata, pada petir. Maksudnya nafkhatus tsani, tiupan yang kedua. Bil haqqi, dengan hak. Zalika, demikian itu tiupan yang kedua, as-sayhah. Iku yaumul khuruj, harinya keluar dari kubur. Pada hari kiamat mereka bisa mendengarkan suara keras dengan hak. Tiupan terompet malaikat yang kedua, itulah hari mereka keluar dibangkitkan dari kubur. Tiupan pertama semua hancur, semua mati. Lah, tiupan kedua ini semua dibangkitkan, semua dikeluarkan. Inna, sesungguhnya kami Allah, nahnu, kami, nuhyi, menghidupkan kami, wa numitu, dan mematikan kami. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, itu Allah. Wa ilaina, dan pada kami al-masir, tempat kembali.
Akhirnya nanti kembali kepada Allah, bertanggung jawab di hadapan Allah. Yauma tasyaqqaqu, pada harinya pecah opal ardu bumi, anhum dari mereka makhluk, siraan dengan cepat-cepat. Zalika, demikian itu, hasrun kumpul, alaina atas kami, yasirun yang mudah. Pada hari kiamat bumi pecah, kemudian semua makhluk cepat-cepat berkumpul. Mereka dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan datang kepada Allah, itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Semua tidak ada yang tertinggal, berkumpul di padang mahsyar. Itu semua kembali kepada Allah. Allah mengumpulkan semua itu bagi Allah hal yang mudah. Nahnu, kami Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa-apa, yakuluna, yang berkata mereka orang-orang kafir. Ucapannya, wa ma anta alaihim bijabbar. Nahnu a'lamu bima yakuluna wa ma anta alaihim bijabbar. Wa ma anta, dan tidak ada engkau Muhammad, alaihim, atas mereka, iku bijabbar, dengan orang yang memaksa. Kami Allah lebih mengetahui dengan ucapan mereka, orang-orang kafir yang berbagai macam ucapan yang menghinakan atau ucapan yang mendustakan, mengkufuri. Itu Allah lebih mengetahui ucapan-ucapan mereka, termasuk ucapan yang membuat susahnya Nabi Muhammad. Wa ma anta alaihim bijabbar, engkau Nabi Muhammad tidak dipaksa untuk memaksa kepada mereka, tidak ada kewajibanmu untuk memaksa mereka. Nah itu, mau ya biarkan, silahkan. Nah tidak mau ya biarkan. Nah itu, wa ma anta alaihim bijabbar, kamu tidak diberi kewajiban memaksa pada mereka. Itu juga pengertian yang mansuh. Engkau ya biarkan saja mereka, engkau tidak dipaksa, engkau tidak memaksa pada mereka. Pengertian itu mansuh, nasihnya Saif. Kalau setelah Islam kuat ya waktu itu orang-orang yang tidak mau ya diperangi. Fadzakir, maka mengingatkanlah engkau Muhammad bil Quran, dengan Al-Quran. Man, pada orang ya khaufu, yang khawatir dia, wa'idin, wa'idi, pada janjiku, janji ancamanku. Berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang mau, orang-orang yang khawatir pada janji Allah, mengkhawatirkan ancaman, mengkhawatirkan siksa. Nah itu berilah peringatan dengan adanya Al-Quran, dengan Al-Quran untuk memberi peringatan kepada orang-orang iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surat Az-Zariyat, surat yang termasuk makiyah juga ini. Wadzariyati, demi angin yang menabur-naburkan, angin yang meniup, menabur-naburkan debu, zarwan, dengan sungguh menaburkan. Falhamilati, maka demi angin yang membawa, wikron, pada muatan, artinya mendung, mendorong mendung yang membawa air hujan. Faljariyati, maka demi angin yang mendorong perahu, meniup perahu, yusron, dengan mudah. Perahu-perahu layar didorong oleh angin dengan mudah. Fal muqassimati, maka demi malaikat yang membagi, amron, pada perkara, membagi perkara, membagi rizki atau hujan. Allah mengawali surat Az-Zariyat ini dengan sumpah. Nah, setelah bersumpah Allah akan menfirmankan sesuatu yang penting. Jadi akan menyampaikan sesuatu yang penting diawali dengan sumpah. Seperti kita juga begitu, kadang kalau mau menyampaikan hal yang penting diawali dengan sumpah. Nah, Allah mengawali dengan sumpah, ya sumpah kalau Allah sekehendaknya dengan apapun, sumpah makhluk yang dia sebutkan, yang Allah sebutkan itu
ya bisa menjadi sumpah. Tapi kalau kita manusia, kita orang iman, sumpah hanya dengan demi Allah. Lah, Allah bersumpah demi angin yang menabur-naburkan debu dengan sungguh menaburkan. Angin yang membawa mendung, yang membawa muatan, artinya mendorong mendung dengan berisi air hujan, membagi-bagi. Kemudian demi angin yang mendorong perahu layar terutama kalau zaman dahulu dengan mudahnya, sehingga meskipun tanpa dengan tenaga yang banyak, orang yang harus mendayung, nah, dengan adanya layar yang dikembangkan, kenaan angin bisa berjalan baik mengikuti arahnya angin, tiupan angin, atau berlawanan arah angin. Nah, itu bisa berjalan karena antara perahu dan layar itu bisa disesuaikan bagaimana dengan haluannya untuk meskipun menentang arus angin tetap bisa berjalan. Berjalan di air, di laut dengan mudah. Kemudian Allah juga bersumpah dengan malaikat yang membagi-bagi perkara, termasuk membagi rizki, perkara yang dibagi-bagikan oleh malaikat. Nah, yang Allah firmankan sesuatu yang penting, innama tu'aduna, sesungguhnya apa-apa yang dijanji kamu sekalian, ikulah shodiq, niscaya benar. Janji yang dijanjikan untuk kamu sekalian, adanya surga, adanya neraka, itu sesuatu yang benar, pasti terjadi. Wa inna dina, dan sesungguhnya kiamat, ikulah waqi', niscaya jatuh, terjadi. Kiamat, hari pembalasan itu nanti juga pasti akan terjadi. Wassama'i, demi langit, dzatil hubub, yang memiliki beberapa jalan. Jalannya malaikat ataupun jalannya beberapa bintang maupun beberapa makhluk yang di langit. Beberapa planet mengitari sesuai garis edarnya. Nah, itu ada beberapa jalan, termasuk jalannya para malaikat yang naik dan turun di langit. Innakum, sesungguhnya kamu sekalian, kalian manusia, kalian orang kafir, iku lafi qaulin, niscaya di dalam ucapan mukhtalif yang berbeda-beda. Kalian orang kafir menuduh kepada Nabi Muhammad dengan ucapan yang berbeda-beda. Nah, itu kadang mengatakan Nabi sebagai tukang syair, kadang menuduh Nabi sebagai tukang sihir, kadang mengatakan Nabi Muhammad sebagai majnun, orang yang gila, menuduh kahinun, tukang dukun tebak. Nah, itu berbeda-bedanya ucapan orang kafir. Yuk faku, dibelokkan anhu dari Nabi, siapa man orang ufika yang dibelokkan. Nah, orang yang kafir itu orang yang tidak mendapat hidayah, dibelokkan jauh dari Nabi, tidak mau mengikuti petunjuk dari Nabi. Orang yang dibelokkan, ya itulah orang yang berselisih, orang yang kafir, tidak mendapatkan hidayah. Kutila, dilaknati, sopal khorosun, orang-orang yang dusta. Al-kadibin, al-kadibun, orang-orang yang berdusta itu dilaknati. Kutilal khorosun artinya lo'inal kadzabun, orang-orang yang berdusta, orang-orang kafir itu orang-orang yang dilaknati, dijauhkan dari rahmat. Yaitu alladzina, orang-orang hum, mereka itu fi ghamratin, di dalam mabuk, di dalam kebodohan, sahun, lupa mereka. Orang-orang kafir, orang yang dusta itu adalah orang-orang yang dalam keadaan mabuk dan lupa. Nah, itu keadaan bodoh lagi lupa, keadaan mabuk lagi lupa.
Sehingga ya sulit untuk diberi kefahaman. Namanya orang mabuk ya kesadarannya hilang. Nah itu. Kemudian ditambah dengan keadaan lupa. Ya tidak ingat. Sudah tidak ingat, hilang kesadaran, sulit untuk diajak faham. Nah itu. Maka ya pantas kalau orang kafir, orang yang mendustakan itu sulit untuk bisa iman, sulit untuk bisa faham. Yas'aluna, bertanya mereka, ayyana, kapan yaumuddin, hari pembalasan, hari kiamat. Mereka malah mempertanyakan, kapan sih kiamat? Katanya ada kiamat, kok nggak datang-datang? Pertanyaan yang menghina, pertanyaan yang mendustakan. Padahal hari kiamat itu yaumahum, harinya mereka orang kafir, alan nari, atas neraka, yuftanun, disiksa mereka. Mereka nantinya pada hari kiamat itu disiksa di dalam neraka. Sambil diomongi, dzuku, merasakanlah kamu sekalian, fitnatakum, pada kerusakan kalian, pada siksaan kalian. Fitnatakum artinya adzabakum. Hadza, adapun ini, iku alladzi yang kuntum, kamu sekalian, bi, dengan hadza, iku tastajilun, minta tergesa kamu sekalian. Ayo rasakan siksaan ini. Siksa ini yang dulu kalian minta tergesa, minta segera didatangkan kiamat, minta segera didatangkan siksa, sekarang rasakan itu siksa, makan itu siksa. Itu orang-orang yang mendustakan, orang yang kafir, orang yang keadaan lupa. Sebaliknya, innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, iku fi jannatin, di dalam beberapa surga, wa uyunin, dan beberapa mata air. Orang-orang iman yang menetapi amal sholih, orang-orang yang bertakwa, itu tempatnya nanti di dalam surga, taman-taman surga, dan beberapa macam sumberan mata air. Akhidina, orang-orang yang mengambil ma, pada apa-apa, atahum, yang memberi pada mereka, soporobuhum, Tuhan mereka. Artinya mereka bisa menikmati pemberian Allah, rizki dari Allah. Di dalam surga bisa menikmati pemberian-pemberian Allah yang ada dalam surga. Semua yang mereka inginkan Allah berikan. Innahum, sungguhnya mereka muttaqin, kanu, ada mereka, qabla dzalik, sebelum demikian itu, sebelum kiamat, sebelum meninggal, iku muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka sebelum kiamat, sebelum masuk surga, ketika masih di dunia, memang orang-orang yang berbuat baik. Nah itu, ketika masih di dunianya, mereka mengamalkan berbagai kebaikan. Nah itu, ucapannya baik, perbuatannya baik, hatinya baik, perilakunya baik. Nah, orang-orang yang baik itu ya akhirnya mendapatkan pembalasan surga itu. Kanu, ada mereka muttaqin, qalilan, sedikit, minal laili, dari waktu malam, ma, apa-apa, yahjaun, yang tidur mereka. Orang iman, orang muttaqin itu di waktu malam tidurnya sedikit. Artinya banyak digunakan untuk ibadah. Nah itu kalau malam lebih banyak untuk bangun untuk ibadah. Nah dari latihan pada bulan Ramadan dilanjutkan pada bulan-bulan seterusnya, kita terlatih untuk banyak ibadah malam, menyedikitkan tidurnya. Nah itu wabil ashari, dan di dalam waktu sahur, hum, mereka itu yastaghfirun, minta ampun mereka. Wabil ashar, di waktu sahur, di waktu sepertiga malam yang akhir, mereka banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah itu, minta ampun kepada Allah di waktu sepertiga malam yang akhir. Karena memang kalau di ayat lain, wal mustaghfirina bil ashar, di surat Ali Imran surat ayat 17, orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Apalagi waktu sepertiga malam yang akhir itu, kalau dalam riwayat Muslim, juga ada di Bukhari, Allah turun ke langit dunia. An jamaatin minas sahabah, dari beberapa sahabat, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi ku qala, bersabda Nabi,
Innallaha sungguhnya Allah iku yanzilu turun kullalailatin tiap malam ila sama'id dunya ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail akhir, ketika pada sepertiga malam yang akhir. Fayaqulu maka berfirman Allah, hal min taibin fa'atuba alaih, hal min mustaghfirin fa'aghfirallah, hal min sa'ilin fayu'ta su'alah hatta yatla'a al-fajru. Jadi di sepertiga malam akhir Allah turun dan Allah menawarkan, siapa yang mau minta ampun aku ampuni. Nah itu, siapa yang mau bertobat aku terima tobatnya, siapa yang minta aku akan memberi. Nah ini penawaran Allah sampai waktu fajar. Itu contoh bahwa memang dalam sepertiga malam akhir waktu yang istimewa. Nah itu orang iman banyak minta ampun kepada Allah. Nah, itu kalau di riwayat lain dalam hadis Tirmidzi, juga di Ibnu Majah, dari yang diterima oleh Abdullah bin Salam ketika pertama kali ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Wa qala Abdullah bin Salam lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafalan nasu ilaihi. Manusia datang berkumpul menyambut Nabi. Fakuntu fiman anjafal. Saya termasuk orang yang berkumpul. Falamma ra'aitu wajahu wa araftu anna wajahu laisa biwajhi rajulin kadzabin. Pertama saya melihat wajahnya Nabi, saya mengenal bahwa wajahnya ini bukan wajah orang yang bohong. Wajahnya orang yang pembohong itu tidak. Berarti wajah yang jujur. Fakana awwalu ma sami'tuhu, maka ada pertamanya aku mendengar dari Nabi, yaqulu bersabda Nabi, ya ayuhan nas at'imut ta'am wasilul arham wa afsus salam wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Manusia, berilah makan, sedekah makanan, sambunglah kerabat kalian, sebarkanlah, siarkanlah salam, menyiarkan perdamaian, menyiarkan salam. Nah itu. Dan sholat di waktu malam ketika manusia umumnya tidur, kalian besok akan masuk surga masuk ke dalam surga dengan selamat. Makanya kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka hakun hak lisaili bagi orang yang minta, wal mahrum, dan orang-orang yang tidak minta, orang yang terjaga yang tidak mau minta-minta. Nah, hartanya orang-orang iman, orang yang bertakwa itu ada sebagian disisihkan untuk orang yang minta atau orang yang terjaga. Ada orang yang memang saking membutuhkannya berani atau tega untuk minta. Tapi ada orang yang meskipun sangat membutuhkan tidak mau minta-minta kepada manusia. Nah, orang yang meskipun keadaannya tidak mau minta-minta, kalau memang dia orang yang membutuhkan, ya kita tetap harus mengulurkan tangan kita membantu. Apalagi sebagai pengurus mungkin melihat ada jamaahnya yang keadaan du'afa meskipun tidak minta, ya didaftar saja sebagai orang yang perlu dibantu. Nah itu. Kemudian kalaupun kita mampu, ya secara langsung kita bisa memberikan. Orang yang minta itu meskipun naik kuda, naik mobil, naik kendaraan yang bagus, kalau dia minta ada haknya. Kita tidak boleh menolak atau mengolok-olok. Nah itu. Dalam hadisnya Imam Ahmad, an Ya'la ibni Abi Yahya an Fatimata bintil Husain an Abiha al Husain ibni Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisaili hakun wa in jaa ala farasin. Bagi orang yang minta itu ada hak meskipun dia datang dari atau naik kuda. Itu karena memang orang yang sampai minta itu biasanya ya saking membutuhkan.
naik mobil tapi karena memang tidak ada uang cash yang di tangannya, padahal membutuhkan mungkin memperbaiki kendaraannya di bengkel atau di perjalanan, banyak gembos. Nah, kendaraannya bagus kok minta, saking mungkin pas nggak ada uang cashnya lah itu. Mau nyari ATM sulit, keburu banyak kempes, akhirnya minta tolong, minta bantuan, minta 10.000 aja atau 50.000 aja. Nah itu untuk memperbaiki mobilnya. Atau ada orang yang kelihatannya naik kuda minta makan, uangnya banyak tapi nggak ada yang warung buka, ya terpaksa minta mengetuk pintunya orang malam-malam hanya untuk minta makan. Nah, meskipun bagaimanapun keadaannya, orang minta-minta itu punya hak. Nah itu lisaili wal mahrum. Maka ya kalau kita keadaan mampu, ya kemana-mana ada persiapan, barangkali ada orang yang membutuhkan, kita bisa memberikan uluran tangan. Itu. Wa fil ardi, dan di bumi ayatun, ada beberapa ayat lil mukinin, bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu sekalian juga ada ayat. Afalatu basirun, adakah maka tidak melihat kamu sekalian? Maka melihatlah. Di bumi ada beberapa ayat bagi orang yang yakin, adanya gunung-gunung, adanya pepohonan, adanya sungai-sungai, adanya jalan-jalan. Di bumi semua itu merupakan ayat bagi orang yang iman, orang yang yakin. Baik dalam diri kita juga ada ayat. Dalam pembuluh darah kita, mulai pembuluh darah besar sampai pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah itu seluruh badan kita teraliri oleh darah yang membawa makanan, yang membawa oksigen, sehingga badan kita masih hidup. Nah itu ayat. Nah itu yang remeh-remeh misalnya, atau yang kelihatan sederhana sebenarnya bukan remeh. Adanya rambut di kepala, adanya rambut di sebagian wajah kita, di sebagian anggota badan kita. Nah, itu juga merupakan ayat. Nah, itu bagaimana panca indera kita yang ada di dalam diri kita bisa normal. Semua itu merupakan ayat supaya kita bisa melihat ayat-ayat tersebut, termasuk ayat kauniyah yang ada dalam diri kita. Kita bernafas dengan longgar, yaitu oksigen, nitrogen tidak perlu membeli. Nah, kalau membeli oksigen, nitrogen yang dihirup sudah berapa biayanya? Katanya ada orang yang kena penyakit sesak nafas karena ya corona, atau karena memang keadaan sesak nafas, dibantu ventilator, hanya beberapa jam biayanya mahal. Nah itu sementara dia selama hidupnya menghirup oksigen tanpa bayar. Nah, itu merupakan ayat bagi kita. Wa fis samai, dan di dalam langit, rizqukum, rizki kamu sekalian, wama, dan apa-apa tu'adun yang dijanji kamu sekalian. Di langit ada rizki kalian, turun dari langit, dari hujan kemudian menjadi berbagai macam rizki, tumbuh berbagai macam tanaman, menjadi hasil bumi. Itu dari rizki yang Allah turunkan dari langit. Begitu juga apa-apa yang dijanjikan kalian. Kalian akan ketemu surga nanti, itu di langit sana. Itu ancaman siksa jika nanti akan ditemui di sana. Jadi apa yang dijanjikan juga ada di langit. Fawarobis sama, maka demi Tuhannya langit, wal ardi, dan bumi. Innahu, sungguhnya, ma tu'adun, ikulah hakun, niscaya hak. Mithlama, semisal apa-apa, antum kamu sekalian, ikutan tikun, berbicara kamu sekalian, ngomong-ngomong kamu sekalian. Demi Allah, demi Tuhannya langit bumi, janji yang telah dijanjikan untuk kalian itu benar. Nyata itu, adanya surga neraka yang dijanjikan itu nyata. Sebagaimana kalian berbicara. Kalau sekarang hari Rabu, besok hari Kamis. Kalau kemarin hari Selasa, hari ini hari Rabu. Kalau besoknya hari Jumat, lusanya hari Sabtu. Nah itu seperti yang kalian omongkan.
sesuatu yang pasti seperti yang biasa kalian omongkan. Hal ataka, adakah telah datang padamu Muhammad apa haditsu dhaifi Ibrahim, ceritanya tamunya Nabi Ibrahim. Tamunya Nabi Ibrahim yang datang kepada Nabi Ibrahim, al-mukramin, yang dimuliakan. Apakah sudah datang? Kan ya sudah toh. Ceritanya tamunya Nabi Ibrahim sudah datang pada engkau Nabi Muhammad. Ketika itu dakhalu, masuk mereka tamu, alaihi, atas Ibrahim. Faqalu, maka berkata mereka salama, pada ucapan salam, mengucapkan assalamualaikum. Qala, menjawab Nabi Ibrahim, salamun, waalaikumsalam. Nabi Ibrahim menjawab salamnya malaikat, karena memang dalilnya wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aurudduha. Surat An-Nisa ayat 86. Kalau kalian dipuji, dihormati dengan ucapan salam, itu dihormati dengan ucapan salam, maka jawablah dengan semisal atau dengan yang lebih baik. Ketika itu tamunya Nabi Ibrahim masuk dan mengucapkan salam. Dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim, qaumun mungkarun, kamu sekalian adalah kaum yang diingkari. Kami tidak kenal Anda. Nah itu. Kami mengingkari, kami tidak kenal. Nah itu. Keadaannya tamu-tamu yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Faragha, maka condong siapa Nabi Ibrahim ila ahlihi, pada ahlinya Ibrahim. Faja'a, maka datang sahabat Ibrahim biijelin, dengan anak sapi saminin, yang gemuk. Artinya Nabi Ibrahim datang pada keluarganya Nabi Ibrahim untuk minta disiapkan makanan yang enak untuk disuguhkan kepada tamunya, yaitu punya anak sapi yang gemuk, disembelih agar dimasak dan nanti disuguhkan. Faqarrabahu, maka menyuguhkan siapa Ibrahim hu, pada ijlin, anak sapi yang sudah disembelih itu, ilaihim, pada mereka tamu. Qala, berkata Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, adakah tidak makan kamu sekalian? Artinya mari silahkan makan. Jadi mempersilahkan untuk makan hidangan daging sapi, daging anak sapi itu. Famalabitha anja bi ijlin hanid. Kalau di surat Hud ayat 69, Nabi Ibrahim itu menyuguhkan daging anak sapi yang digoreng, yang dipanggang, maswiyin ala rotfi, yang digoreng atau yang dipanggang di atas hot plate, di atas batu yang panas, disuguhkan. Sekarang ya banyak hidangan stick apa itu, digorengnya di atas hot plate, mengikuti seperti sunahnya Nabi Ibrahim, menyuguhkan di hot plate, kemudian ditambahi mentega atau minyak, dagingnya yang sebenarnya sudah dimasak dimasukkan lagi ke situ sehingga semakin tambah nikmat. Dipersilahkan makan, ternyata tidak mau makan, memang bukan manusia. Setelah menyadari bahwa tamunya tidak mau makan, berarti dia bukan manusia. Akhirnya Nabi Ibrahim takut. Fa'ujasa, maka merasa sebenarnya Nabi Ibrahim minhum, dari mereka, khifatan, pada takut. Qalu, berkata mereka tamu, la takhaf, jangan khawatir engkau, jangan takut engkau Nabi Ibrahim. Jadi dari ketakutannya Nabi Ibrahim, mengkhawatirkan, biasanya malaikat datang itu membawa siksa. Nah, ketakutannya Nabi Ibrahim ditangkap oleh para malaikat. Oh, enggak usah takut sampean. Nah itu. Wa basyaruhu, dan memberi kabar gembira mereka tamu hu, pada Ibrahim, bigulamin, dengan anak laki-laki, alimin, yang pintar, alimin, yang cerdas, yang pintar.
Ternyata malaikat datang kepada Nabi Ibrahim itu memberi kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim meskipun sudah tua, istrinya juga sudah tua, tapi akan punya anak. Lama merindukan buah hati, anak. Nabi Ibrahim sudah umur 120, istrinya sudah umur 99. Baru akan punya anak, diberi kabar gembira oleh para malaikat itu. Lah istrinya mendengar kalau akan punya anak, dia berteriak, fa'aqbalat, maka menghadap sapa imra'atuhu, istrinya Nabi Ibrahim, fis sarratin, di dalam suara keras. Nah itu. Fasokat, maka memukul dia wajah, pada wajahnya sendiri. Memukul wajahnya itu takjuban, karena takjub, karena heran, wajahnya, pipinya dipukul sendiri sambil berkata, waqala, dan berkata dia, istri Nabi Ibrahim, ajuzun, nenek, artinya wanita tua, akimun, yang mandul. Lah ini nenek yang sudah mandul kok mau punya anak. Saking herannya dia berteriak dan memukul wajahnya. Nah itu, masa sudah punya tua, sudah tua begini, sudah nenek-nenek begini, dan selama ini mandul kok mau punya anak. Padahal ya pengen. Saking takjubnya berkata begitu. Qalu, berkata mereka para tamu, para malaikat, kadzaliki, demikian itu, qala, telah berfirman sapa rabbuki, Tuhanmu. Memang Allah sudah berfirman begitu. Perkara yang akan terjadi yaitu meskipun sudah tua, umur 99 tahun, akan punya anak. Innahu, sungguhnya Tuhan, sungguhnya Tuhanmu, sungguhnya Allah, huwa, di Allah iku al-hakim, zat yang maha menghukumi, al-alim, lagi maha mengetahui. Allah sifatnya maha menghukumi, Allah maha mengetahui. Lah kehendak Allah ya perkara yang terjadi begitu, maka pasti akan terjadi. Meskipun sudah tua, akan punya anak. Itu cerita tentang Nabi Ibrahim, istrinya dan tamu-tamunya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Untuk ngaji sesi ini kita cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya, khilaf keliru salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring faham, manfaat dan barakah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.